Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Shalawat beserta salam tak selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah yang terhormat dosen pengampu MK mata kuliah seni rupa ini yang diampuh oleh Ibu Dara Zulaiha MPD dan Miss Yin Septiani MPD. Dan tak lupa juga semua teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 dari kelas B yang beranggotakan Ira Fitriani, Sakina, saya sendiri, Santi Rehana, Serli Mecha, dan Yulandari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Seni Rupa 3 Dimensi untuk anak usia dini, di mana di sini terdapat 5 subtopik pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian seni rupa 3 dimensi, yang kedua jenis seni rupa 3 dimensi, yang ketiga itu ada jenis seni rupa 3 dimensi, yang keempat itu ada unsur seni rupa 3 dimensi, dan yang kelima itu ada pentingnya seni rupa 3 dimensi bagi anak usia dini. Baiklah, sebelum memulai presentasi kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melepaskan lapas basmalah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian seni rupa 3 dimensi yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu di sini menurut Poppy Indrianti pada tahun 2021, seni rupa 3 dimensi ini adalah karya yang memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki kesan ruang, volume, atau isi yang bisa dilihat dari berbagai arah pandang. Di sini juga terdapat menurut Sujana dalam Hadijah Al-Habsyi pada tahun 2023, media 3 dimensi ini adalah satu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Sejalan dengan pengertian tersebut, terdapat juga sini tuh menurut Rondi dan Sumarton yang dikutip dalam Hadijah Al-Habsyi juga pada tahun 2023, seni rupa 3 dimensi ini adalah karya seni rupa yang mempunyai lebar, panjang, dan tinggi atau karya seni yang memiliki volume dan menempati ruang. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, di sini dapat disimpulkan bahwa seni rupa 3 dimensi ini merupakan karya seni yang dapat diraba, tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja, dapat diamati bentuknya secara keseluruhan, baik dari panjang, lebar, dan tinggi yang mempunyai volume atau isi dan menempati ruang. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya mengenai jenis seni rupa 3 dimensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Santi Rehana. Kepada Santi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini yaitu jenis rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi 2 jenis, yakni seni rupa murni 3 dimensi dan terapan. Jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi yaitu yang pertama, seni rupa murni 3 dimensi. Seni rupa murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan ekspresi dan keindahan daripada fungsi, sebagai kepuasan pandangan mata saja dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Seni rupa murni tidak mementingkan aspek fungsinya dalam penciptaannya. Seni rupa murni tidak memiliki fungsi, bahkan sebagai benda dekoratif atau pajangan. Namun pada implementasinya, seni murni merupakan bentuk penghargaan tertinggi pada seni. Maka, ketika seni rupa murni diciptakan dengan baik dan memiliki makna positif yang dibawanya, akan memiliki sudut pandang lainnya. Berdasarkan nilai ekstrinsik, seni rupa murni dapat memiliki tujuan sebagai fungsi pesan sosial, seruan kebaikan, atau sebaliknya. Adapun jenis-jenis seni rupa murni yaitu yang pertama seni lukis. Seni lukis ini merupakan media utama pertama yang hadir, kemudian yang kedua itu ada seni patung.
Bentuk seni rupa murni 3 dimensi yang dapat diapresiasi dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga itu ada seni instalasi, yaitu gabungan dari media 2 dimensi dan 3 dimensi yang berisikan lukisan, patung, video, dan kriya. Yang keempat itu ada seni video. Seni video ini menampilkan ide atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman secara tidak langsung. Kemudian yang kelima itu ada seni performance, yaitu aksi pertunjukan yang diperagakan oleh senimannya. Kemudian yang keenam itu ada seni konseptual. Seni yang memiliki penekanan pada ide dan konsep yang diciptakan, bukan berupa benda seni atau media lainnya. Dan yang terakhir yaitu land art. Yaitu seni rupa yang tidak terbatas oleh media, dapat berupa tempat atau sebuah gedung tinggi. Kemudian yaitu yang kedua ada seni rupa terapan 3 dimensi. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tetapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahannya. Seni rupa terapan yaitu seni rupa yang mengutamakan fungsi terapan yang dapat diaplikasikan dan digunakan dalam kehidupan. Desain pada produk yang dicipta dari seni rupa terapan mengutamakan fungsionalitas dari produk tersebut dibandingkan dengan nilai estetikanya. Karya seni rupa terapan dapat dikatakan sebagai karya seni rupa aplikatif. Bentuk yang dibuat memiliki tujuan dan fungsi dalam kehidupan manusia. Adapun jenis-jenis seni rupa terapan yaitu yang pertama desain. Desain ini merupakan perancangan gambar, benda yang diterapkan pada kebutuhan tertentu. Yang kedua yaitu kriya terapan, yaitu kerajinan tangan dari keterampilan yang dimiliki penciptanya. Seni kriya menghasilkan nilai agama dan dapat digunakan sehari-hari. Yang ketiga, pakaian dan perlengkapan busana, seperti baju, shawl, topi, dan perlengkapan penutup tubuh lainnya. Yang keempat itu patung terapan. Seni patung yang dapat diterapkan dalam mengilustrasikan sesuatu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali kepada Saudari Santi, itu atas penjelasannya mengenai jenis seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu mengenai teknik seni rupa 3 dimensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Yulandari. Kepada Yulandari, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya teknik seni rupa 3 dimensi. Yang pertama yaitu teknik aplikasi. Teknik seni rupa aplikasi adalah teknik karya hias yang dimanfaatkan dalam seni menjahit. Yang kedua teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menggambar dengan memakai bentuk geometris tertentu. Yang ketiga teknik merakit. Teknik merakit adalah teknik yang dilakukan dengan cara menyambungkan potongan-potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni yang utuh. Yang terakhir yaitu teknik pahat. Teknik memahat adalah teknik karya seni dengan membuang atau menyisihkan bahan-bahan yang tidak perlu digunakan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Yulandari atas penjelasannya mengenai teknik seni rupa 3 dimensi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat mengenai unsur seni rupa 3 dimensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Ira. Kepada Ira, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu unsur seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi mempunyai unsur yang membentuk kesatuan sehingga dapat memperindah atau mempercantik pada karya seni rupa 3 dimensi. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada titik, di mana titik ini adalah unsur terkecil yang digunakan dalam menggambar atau mendesain, baik itu mendesain seni rupa ataupun mendesain seni-seni yang lain. Melalui unsur titik akan dapat dibentuk unsur lain seperti garis, bidang, simbol, rangka, dan juga ruang. Titik mempunyai pusat perhatian tersendiri akan mempunyai warna yang mencolok berbeda sendiri dari yang lainnya. Selanjutnya ada garis, di mana garis ini merupakan goresan atau batas suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan sebagainya. Garis mempunyai dimensi yang cenderung memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis juga memiliki beberapa sifat seperti panjang, pendek, horizontal, vertikal, tipis, lurus, berombak, melengkung, tebal, patah-patah, miring-miring, halus, dan lain-lain. Selain itu, garis juga mempunyai berbagai bentuk seperti garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang.
Penggunaan garis dalam sebuah gambar juga memiliki kesan tertentu seperti garis lurus yang mempunyai kesan-kesan keras, garis patah-patah yang memiliki kesan kaku. Selanjutnya ada bidang. Tiap-tiap garis yang dapat membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan bidang. Dimensi dari bidang adalah panjang dan lebar atau bentuknya sering disebut dengan bentuk pipi. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk merupakan unsur yang menjelaskan identitas dari bangun ruang itu sendiri. Misal bentuknya kubus, tabung, bola, dan lain-lain. Selanjutnya ada tekstur, di mana tekstur ini ialah karakteristik permukaan bangunan yang dapat dirasakan melalui indera mata dan juga indera peraba. Ciri-ciri teksturnya ada dua jenis tekstur, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu, di mana ciri-ciri tekstur nyata adalah memiliki kesesuaian kandungan dari apa yang ditangkap oleh indera mata dan indera peraba. Sedangkan ciri-ciri tekstur semu adalah tidak memiliki kesesuaian kandungan dari apa yang dilihat dan diraba. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ira atas penjelasannya mengenai unsur seni rupa 3 dimensi. Yang terakhir yaitu yang kelima, pentingnya seni rupa 3 dimensi bagi anak usia dini akan dijelaskan oleh Saudari Sherly. Kepada Sherly, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pentingnya seni rupa 3 dimensi bagi anak usia dini. Menurut Sofia, dalam Sarasehan 2020, pendidikan seni anak sangat berharga dalam kegiatan belajar anak. Selanjutnya, mengenai pendidikan seni memberikan kontribusi pada perkembangan keterampilan akademik, termasuk bidang membaca dan perkembangan bahasa serta matematika. Dari beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni pada dasarnya mempunyai peran yang luar biasa dalam pendidikan. Bahkan pendidikan seni mempunyai kontribusi dan korelasi dengan berbagai ilmu. Keterampilan seni rupa, terutama 3 dimensi, adalah kemampuan menciptakan suatu bentuk baru atau mengubah fungsi bentuk. Kreativitas sangat diperlukan dalam perkembangan anak, karena anak akan mempengaruhi kerja otak kanan dan kiri anak. Lestari dikutip dalam Sarasehan 2020 menyatakan bahwa perkembangan kreativitas sejalan dengan perkembangan kepribadian anak. Jika kreativitas anak berkembang dengan baik, maka anak akan mengalami perkembangan kepribadian yang baik. Anak dapat mengembangkan kepribadian yang mandiri, percaya diri, dan produktif. Sebaliknya, jika kreativitas anak kurang dapat berkembang dengan baik, maka anak akan mengalami pertumbuhan kepribadian yang tergantung, kurang percaya diri, mudah putus asa, dan tidak memiliki keberanian. Pengenalan seni rupa sangat penting untuk perkembangan kreativitas anak, mengembangkan kecerdasan, kemampuan anak dalam mengekspresikan, serta menghasilkan sesuatu yang baru. Jika potensi yang dimilikinya dikembangkan dengan baik, maka anak akan dapat mewujudkan dan mengaktualisasikan dirinya. Anak diberikan kemampuan kreativitas sejak dini sehingga dapat memiliki keterampilan khusus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali kepada Saudari Sherly Mecha atas penjelasannya mengenai pentingnya seni rupa 3 dimensi bagi anak usia dini. Baiklah, di sini kami dari kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Di sini dibuka 3 pertanyaan. Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada Ayu, dipersilahkan. Bagaimana pendekatan yang sesuai untuk mengajarkan seni rupa 3 dimensi kepada anak usia dini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman, 2 pertanyaan lagi, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada Saudari Sania, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan teknik-teknik dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pertanyaan saya yaitu menurut kelompok manakah teknik yang paling mudah atau yang paling dasar untuk dapat kita ajarkan di dalam pendidikan anak usia dini, serta contoh dari karya seni rupa dari menggunakan teknik yang paling dasar atau paling mudah tersebut. Sekian, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kembali kepada Saudari Sania. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mencari satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan.
Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Syakira dipersilahkan. Tadi di makalah kan sudah dijelaskan ada beberapa teknik dalam membuat gambar tiga dimensi. Salah satunya yaitu teknik pahat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah teknik pahat ini bisa dikenalkan atau diterapkan kepada anak usia dini? Kalau bisa, bagaimana cara mengenalkan teknik tersebut dengan cara yang lebih aman? Karena seperti yang kita ketahui kan bahwa teknik pahat ini biasanya menggunakan benda-benda yang tajam sama pembuatannya, atau mungkin adakah alternatif lain selain benda yang dapat melukai anak ketika ingin mengajak mereka membuat karya seni dengan menggunakan teknik pahat. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Syakira atas pertanyaannya tadi. Kepada teman-teman yang bertanya, dimohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat agar teman-teman lain juga dapat mungkin mencari jawaban dan menambahkan. Terima kasih sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 sudah menerima 3 pertanyaan. Mungkin langsung saja untuk memanfaatkan waktu, saya berikan kepada moderator kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil makalah mereka. Kepada moderator kelompok 5, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Pak. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah mata kuliah seni rupa yaitu Ibu Dr. Anda Salena MPD dan Saudara Zulaiha MPD. Baik, kami dari kelompok Lintas Segalaya akan teknik lukis menggunakan media bahan kering. Pengertian seni lukis, pengertian media bahan kering, contoh alat dan bahan yang bisa digunakan untuk media bahan kering, dan penerapan teknik lukis menggunakan bahan. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang pertama akan dijelaskan oleh Celia, yaitu pengertian seni lukis. Pada Mei, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa berbentuk dua dimensi yang diwujudkan dalam bidang seperti kanvas, papan, kertas, dan lainnya. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang, dan bentuk. Seni lukis menjadi bentuk ekspresi manusia yang dituangkan dalam kanvas atau bidang dua dimensi lainnya. Adapun menurut Herbert Read dalam Nurul Hikmah tahun 2020, seni lukis merupakan penggunaan garis, warna, tekstur, ruang, dan bentuk shape pada suatu permukaan yang bertujuan untuk menciptakan berbagai image. Image tersebut bisa merupakan hasil ekspresi dari ide-ide, emosi, dan pengalaman-pengalaman yang dibentuk sedemikian rupa sehingga tercapainya harmoni. Pengalaman-pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman estetis. Nah, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seni lukis merupakan wujud ekspresi yang harus dipandang secara utuh, yaitu keutuhan wujud, karya yang terdiri atas ide dan organisasi elemen-elemen visual. Elemen-elemen visual tersebut disusun sedemikian rupa dalam bidang dua dimensi. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam
melukis yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, yaitu macam-macam tadi melukis. Ada satu teknik akuarel. Teknik akuarel adalah jenis teknik lukis yang memanfaatkan air sebagai bahan lukis dengan cara mengoleskan warna secara tipis. B yaitu teknik pekat. Teknik pekat merupakan bahan cat air atau cat akrilik dan cat minyak dengan mengoleskan warna secara tebal dengan komposisi cat yang lebih kental. Terdapat perbedaan dengan teknik akuarel dan teknik dengan cara mengoleskan dan komposisi catnya. 3 yaitu teknik pointillis. Teknik pointillis ini merupakan teknik yang membutuhkan suatu kesabaran yang lebih. Hal ini dikarenakan teknik lukis ini menggunakan titik-titik agar menghasilkan tampilan lukisan yang indah dan menawan. 4 yaitu teknik spray. Teknik spray ini merupakan teknik lukis gaya baru dengan menyemprotkan cat ke papan atau media lukis. Teknik lukis ini sering digunakan untuk melukis grafiti di dinding-dinding. 5. Teknik basah. Melukis dengan teknik basah dilakukan dengan cara mengecerkan cat minyak menggunakan bahan-bahan tertentu seperti linseed oil. Bila cat minyak telah diencerkan dengan ketebalan tertentu, barulah cat tersebut dioleskan pada media kuas. Maka lukis teknik ini adalah kuas dengan bentuk panjang. 6. Teknik kering. Melukis dengan teknik kering dilakukan tanpa menggunakan cat. Teknik ini seringkali digunakan dengan cara menggunakan alat pensil, krayon, atau spidol. Namun, dalam melukis yang lebih khusus digunakan kuas yang kering dan tidak berminyak. Dan yang baik, saya ulangi, yaitu teknik campuran. Melukis dengan teknik campuran mengombinasikan dua teknik atau lebih untuk menghasilkan suatu karya yang lebih elegan. Sebagai contoh, kamu dapat mengkombinasikan teknik kering dan teknik basah dengan cara memanfaatkan teknik kering terlebih dahulu, kemudian melapiskannya dengan teknik basah. Baik, ada pun materi selanjutnya yaitu melukis menggunakan media kering yang akan dijelaskan oleh Jihan dan Penti. Kepada Jihan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang melukis dengan media kering. Melukis pada media kering biasa disebut juga dengan teknik kering, yaitu menggunakan bahan dalam keadaan kering. Dengan kata lain, tidak ada campuran bahan cair atau yang bersifat basah saat proses melukis. Praktik penggunaan digoreskan langsung pada permukaan bidang gambar. Biasanya melukis dengan teknik kering sering diaplikasikan pada media kertas. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam melukis teknik kering, yaitu yang pertama pensil. Pensil merupakan alat tulis yang sangat penting untuk membuat sketsa gambar atau objek. Untuk merancang sebuah gambar dapat digunakan pensil keras atau hard, misalnya pensil HB. Coretan yang dihasilkan pensil HB tidak terlalu terang, sehingga cocok untuk merancang sketsa awal sebelum tahap penyempurnaan. Tahap berikutnya itu menggunakan pensil lunak seperti 2B, 3B, 4B, 5B, dan seterusnya. Pensil jenis B ini memiliki sifat lunak dan hasilnya lebih pekat, sehingga cocok untuk teknik arsir atau dusel. Selain pensil tersebut, ada juga pensil dengan beraneka warna yang digunakan dalam pewarnaan teknik kering. Yang kedua yaitu krayon atau pastel. Memiliki sifat padat dan lunak, sehingga cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi, kesan semburan warna. Ada beberapa jenis pastel yang digunakan dalam melukis, yaitu yang pertama pastel lunak atau soft pastel. Bentuk pastel yang paling banyak digunakan, yaitu bagian pigmen yang lebih tinggi dan sedikit pengikat sehingga menghasilkan warna yang lebih cerah. Yang kedua yaitu pastel keras. Memiliki bahan pengikat yang lebih tinggi dan sedikit pigmen. Yang ketiga yaitu pan pastel.
diformulasikan dengan pengikat minimum dan diaplikasikan dengan spons. Yang keempat yaitu pastel pensil. Pensil dengan bahan timah pastel. Pastel pensil berguna untuk menambahkan detail halus. Bahkan banyak juga seniman yang menggunakan untuk sketsa awal. Yang kelima yaitu oil pastel. Mengandung lilin dan minyak yang digunakan yang tidak akan hancur atau luntur. Namun oil pastel masih mengandung pigmen yang sama dan menghasilkan warna-warna yang terang dan kuat. Baiklah, selanjutnya tentang Conte dan Arang yang akan dilanjutkan oleh Fenty Cantika. Kepada Fenty, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya yaitu Conte atau arang. Conte merupakan sejenis pensil dari bahan lunak berwarna hitam pekat, sering digunakan untuk membuat gambar, gradasi atau gambar benda bertekstur halus. Yang keempat yaitu penghapus. Ketika kita membuat kesalahan atau membuat degradasi warna terang atau gelap yang kurang tepat, penghapus sangat dibutuhkan. Sehingga kita juga harus menyediakan penghapus yang tajam dan tumpul. Penghapus juga bisa digunakan untuk membuat kesan sinar tajam. Yang kelima yaitu kuas, kapas, dan cotton bud. Alat ini sangat bermanfaat dan penting dalam proses pembuatan teknik arsir karena kuas, kapas, atau cotton bud digunakan untuk menghaluskan arsiran permukaan pensil agar terlihat merata. Yang terakhir yaitu kertas. Kertas gambar digunakan sebagai media untuk menggambar, seperti kertas manila, kertas HPS, kertas linen, kertas Concord, dan yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Jihan dan Fenty. Adapun materi selanjutnya yaitu penerapan teknik lukis menggunakan bahan kering yang akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penerapan media bahan kering. Penerapan bahan kering dalam seni lukis melibatkan teknologi pewarnaan kering yang menggunakan media tanpa bahan pelarut, seperti pensil warna, pastel, dan serbuk pewarna. Digunakan langsung pada permukaan kertas atau media lainnya. Bahan-bahan ini memiliki karakteristik menciptakan warna yang tahan lama, stabil, dan dapat di-blend, di-layer, atau dihapus dengan mudah. Dalam konteks seni lukis, seniman menggunakan teknik kering untuk membuat lukisan yang variatif dan mengembangkan keterampilan kontrol warna dengan presisi tinggi. Adapun bahan penting yang digunakan dalam teknik pewarnaan kering antara lain yang pertama, pensil warna. Digunakan untuk membuat sketsa awal dan menambah detail. Pensil warna ditempatkan dalam kategori keras dan lunak. Yang kedua, pastel. Bentuk media pewarna yang terbuat dari serbuk pewarna yang dicampur dengan pengikat, seperti lilin atau tanah liat. Pastel dapat memberikan efek warna yang lebih kaya dan intens. Yang ketiga, serbuk pewarna. Terdiri dari serbuk tinta, serbuk arang, dan serbuk pigmen lainnya yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan kuas, spons, atau alat lainnya. Adapun karakter teknik pewarnaan kering antara lain, yang pertama menghasilkan warna yang tahan lama dan stabil, yang kedua efektif untuk menciptakan efek tekstur yang unik, dan yang ketiga menggunakan kontrol presisi dalam mengawasi warna. Teknik perwarnaan kering umumnya digunakan pada media kertas, tetapi juga dapat digunakan pada berbagai media lainnya seperti kanvas, karton, atau bahan lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kalian persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, saya persilakan.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya Rina Skoktarina izin bertanya. Tadi mengenai materi yaitu melukis dengan media kering. Salah satunya tadi dijelaskan bahwa adanya alat dan bahan yang dapat dilakukan itu yaitu konte atau arang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi atau eh, contoh dari penerapan ketika seorang guru mengajarkan teknik melukis menggunakan konte atau arang, di mana kan tadi dijelaskan bahwa konte ini merupakan sejenis pensil dari berwarna hitam pekat, sedangkan biasanya anak-anak itu lebih menyukai warna-warna yang menarik, tidak hanya satu warna. Nah, bagaimana strategi agar anak agar guru dapat mengajarkan teknik tersebut kepada anak-anak dan anak-anak dapat menyukai teknik atau alat teknik melukis dengan bahan kering dengan alat arang tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arin. Tolong pertanyaannya dikirim di kolom komentar. Baik, ada Kak yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya moderator. Baik, kepada Tiara saya persilakan. Tadi kan ada dijelaskan tentang teknik akuarel, plakat, pointillis, dan lain-lain. Nah, dari beberapa banyak teknik tersebut, teknik mana yang paling didahului untuk diajarkan pada anak? Atau sebenarnya semua teknik itu wajib diajarkan pada anak? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara. Tolong pertanyaannya tulis di kolom komentar. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 5. Pada teman-teman yang ingin bertanya, ayo silakan. Baik, jika ada yang ingin bertanya nanti tolong kirimkan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kelompok 4. Pada Sakina, saya persilakan. Baiklah, kepada moderator kelompok 5, terima kasih. Langsung saja di sini kami dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Saudari Ayu. Di sini pertanyaannya yaitu yang akan saya coba jawab sendiri, yaitu pertanyaannya bagaimana pendekatan yang sesuai untuk mengajarkan seni rupa 3 dimensi kepada anak usia dini. Nah, di sini tuh dalam mengajarkan seni rupa 3 dimensi kepada anak usia dini ini ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk mendukung proses belajar yang menyenangkan dan efektif dan sesuai untuk anak usia dini tersebut. Yang pertama itu ada pendekatan bermain, di mana di sini tuh dapat melalui aktivitas sensorisnya, yaitu dengan selalu melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merangsang indera peraba anak tersebut. Seperti halnya bermain adonan lilin, kayak pasir kinestetik itu, atau slime. Dan di sini tuh biarkan anak tuh merasakan tekstur dan bentuk-bentuk dari 3 dimensi ini secara langsung. Yang kedua itu ada pendekatan eksplorasi. Nah, di sini tuh kita dapat kayak memanfaatkan dari bahan alam ataupun misalnya media daur ulang juga yang dapat digunakan dari bahan alam itu seperti ranting, daun, batu, yang dapat membentuk suatu kolase atau patung 3 dimensi. Nah, aktivitas ini tuh dapat membantu dan mengenalkan anak tentang alam dan belajar menggunakan bahan-bahan yang sederhana untuk berkreasi. Nah, media daur ulang tadi juga dapat memanfaatkan seperti botol plastik atau kardus bekas dan benda lain yang tidak terpakai untuk membuat karya seni 3 dimensi ini. Nah, terdapat juga yang ketiga itu pendekatan kreatif. Di sini tuh dapat melalui suatu cerita ataupun dongeng yang dapat digunakan sebagai inspirasi kepada anak tersebut untuk membuat suatu karya seni 3 dimensi ini. Nah, di sini tuh Anda dapat membuat karakter ataupun adegan cerita ini dalam bentuk patung atau miniatur yang Anda dengarkan tadi. Yang keempat itu ada pendekatan kolaboratif. Nah, di sini tuh dapat mengajak anak itu dengan melakukan suatu kerja kelompok agar anak itu dapat melakukan secara bersama-sama dalam membuat karya seni 3 dimensi ini, di mana di sini juga dapat membantu anak belajar berkomunikasi ataupun
berbagi ide dalam menyelesaikan tugas pembuatan pendekatan seni 3 dimensi anak ini. Sekian jawaban dari saya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin mencoba untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Ayu, dipersilahkan. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin mencoba menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari pertanyaan Ayu Tiwahyuni, dipersilahkan. Sepertinya belum ada yang ingin menambahkan jawaban. Saya kembalikan kepada Saudari Ayu. Apakah sudah dapat memahami jawaban dari pertanyaannya tadi? Sudah dapat dipahami, moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Ayu. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Sania yang akan dijawab oleh Saudari Sherly. Kepada Saudari Sherly, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sania, yaitu manakah teknik yang paling dasar atau paling mudah untuk diajarkan pada anak usia dini, serta berikan contoh dari karya seni rupa 3 dimensi tersebut sesuai dengan teknik tersebut. Yaitu salah satu teknik yang paling dasar atau paling mudah diajarkan kepada anak usia dini adalah teknik merakit pembentukan dengan menggunakan bahan lunak, seperti tanah liat atau plastisin. Teknik ini memungkinkan anak-anak untuk bereksperimen dengan bentuk-bentuk dasar dan mengembangkan keterampilan motorik halus mereka. Contoh karya seni rupa yang sesuai dengan teknik tersebut yaitu yang pertama, membuat bentuk dasar. Anak dapat memulai dengan membuat bentuk dasar seperti bola, silinder, atau kubus menggunakan tanah liat atau plastisin. Yang kedua, membuat figur binatang atau tokoh kartun. Anak dapat menciptakan figur binatang atau tokoh kartun favorit mereka dengan membentuk dan menggabungkan bola, silinder, dan bentuk lainnya dengan tanah liat. Mereka dapat menambahkan detail seperti mata, mulut, dan kaki. Yang ketiga, membuat miniatur bangunan atau objek. Anak dapat menciptakan miniatur bangunan, kendaraan, atau objek-objek lainnya dengan memodelnya dari tanah liat atau plastisin. Teknik pembentukan dengan bahan lunak ini memberikan kesempatan bagi anak untuk bereksperimen, berimajinasi, dan menghasilkan karya seni yang kreatif dalam membentuk 3 dimensi. Sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sherly atas jawabannya dari pertanyaan Saudari Sania. Mungkin di sini kepada teman-teman kelompok lain mungkin yang ingin mencoba untuk menambahkan atau menyanggah jawaban, dipersilahkan. Kepada teman-teman kelompok yang ingin mencoba menambahkan jawaban, dipersilahkan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Mungkin saya kembalikan kepada saudari yang bertanya kepada Saudari Sania, apakah sudah dapat memahami jawaban dari Saudari Sherly tadi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Saudari Sherly yang sudah menjawab. Jadi untuk tekniknya itu yang dasar atau paling mudah diterapkan atau diajarkan pada anak usia dini adalah teknik merakit. Baik, terima kasih jawabannya sudah dapat saya pahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kembali kepada Saudari Sania atas kesimpulan jawaban dari pertanyaannya tadi. Langsung saja di sini ke pertanyaan yang ketiga yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Saudari Syakira yang akan dijawab oleh Saudari Santi. Kepada Saudari Santi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Santi. Baik, terima kasih moderator.
Jadi tadi pertanyaan dari saudari Syakira yaitu, tadi di makalah sudah dijelaskan ada beberapa teknik dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Salah satunya adalah teknik pahat. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah teknik pahat ini bisa dikenalkan atau diterapkan kepada anak usia dini? Kalau bisa, bagaimana cara mengenalkan teknik tersebut dengan cara yang lebih aman? Karena seperti yang kita ketahui bahwa teknik pahat biasanya menggunakan benda-benda tajam selama pembuatannya. Atau mungkin adakah alternatif lain selain benda yang dapat melukai anak ketika ingin mengajak mereka membuat karya seni dengan menggunakan teknik pahat? Mengenalkan teknik pahat kepada anak usia dini ini memang memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa karena pentingnya ada pertimbangan keselamatan untuk anak. Nah, bagaimana cara mengenalkan teknik pahat ini kepada anak? Yaitu kita bisa menggunakan material yang lembut seperti lilin ataupun plastisin dan benda-benda material lembut lainnya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan alat alternatif yang aman untuk anak, seperti menggunakan spatula plastik, garpu plastik, atau stik es krim. Selain itu, walaupun kita menggunakan material yang halus dan juga menggunakan alat alternatif yang aman untuk anak, tapi di sini perlu juga pengawasan dari orang tua terhadap proses pembuatan atau pengenalan pahatan ini kepada anak. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yaitu di sini apabila kita menyediakan plastisin dan juga stik es krim, itu bisa kita sediakan terlebih dahulu material dan juga alatnya. Kemudian di sini kita juga menyediakan bisa menyediakan alat kerja seperti piring saji. Nah, untuk langkah mengenalkan pahatan kepada anak ini, pertama biarkan anak-anak merasakan dan mengamati plastisin. Ajak mereka untuk menggulung, memipikan, dan membentuk bola atau bentuk dasar lainnya dengan tangan mereka. Kemudian, tunjukkan cara menggunakan stik es krim untuk memahat. Contohkan bagaimana menggunakannya untuk membuat garis, mengukir, atau menghaluskan permukaan plastisin. Kemudian, ajak anak untuk berpikir tentang apa yang ingin mereka buat. Nah, di sini kita tidak perlu menekan anak untuk membuat apa yang kita inginkan. Tapi di sini kita bisa mengajak anak untuk berkomunikasi, anak ini inginnya membuat apa, sehingga proses pemahatan ini bisa disesuaikan dengan kemampuan anak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin mencoba menambahkan. Saya kembalikan kepada Menambahkan moderator. Baiklah, kepada saudari Alia dipersilakan. Baik, tadi sudah dijelaskan. Saya ingin menambahkan sedikit, teknik pahat dalam seni rupa 3 dimensi umumnya tidak disarankan untuk digunakan oleh anak-anak usia dini karena potensi resiko yang tinggi dari perluasan dan luka akibat alat-alat yang tajam. Biasanya teknik pahat di dunia seni rupa 3D menggunakan alat-alat seperti gergaji, parut, pahat, dan bor, serta mesin seperti mesin milling, mesin bubut, dan mesin CNC. Jika guru merasa ingin memberikan pendidikan tentang teknik pahat secara aman bagi anak, ini ada beberapa solusi alternatif yang lebih aman. Yang pertama itu mengganti alat-alat tajam dengan alat-alat yang lebih aman, misalnya dengan alat ukir plastik, kayu, atau busa yang telah dilapisi dengan lapisan pelindung. Yang kedua, memperkenalkan teknik pencarian informasi dan desain digital menggunakan aplikasi dengan software yang didesain untuk anak-anak. Yang ketiga, sediakan proyek yang fokus pada konsep dan ide, bukan hanya teknik pahat sendiri, sehingga anak-anak dapat belajar tentang prinsip dasar seni tanpa langsung menghabiskan waktu. Yang terakhir yaitu melatih anak-anak untuk memahami aspek teori dan konsep seni sebelum mempelajari teknik pahat agar memiliki keterampilan yang lebih baik saat mulai bekerja dengan alat-alat tajam. Sebagai pendidik, sangat penting untuk memilih metode yang sesuai dengan umur dan kemampuan anak-anak, serta memberikan petunjuk yang benar dan aman dalam mempelajari teknik pahat di dunia seni rupa 3 dimensi.
Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Alia atas penambahan jawaban dari pertanyaan Syakira. Kepada teman-teman lagi yang mungkin ingin mencoba untuk menjawab, menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan, moderator. Kepada Saudari Zalinda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Syakira tadi. Teknik pahat ini bisa dikenalkan kepada anak usia dini dengan beberapa perhatian khusus untuk keselamatan anak usia dini. Salah satunya yaitu cara untuk mengenalkannya secara aman adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih lunak dan ramah anak seperti clay atau tanah liat, plastisin, atau bahkan buah-buahan seperti melon atau pepaya yang telah dikeringkan sedikit. Bahan-bahan tersebut itu akan mengurangi risiko cedera dari benda-benda tajam. Selain itu, pengawasan yang ketat dan bimbingan dari orang dewasa selama proses juga sangat penting untuk keselamatan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Zalinda atas penambahan jawaban dari pertanyaan Saudari Syakira. Mungkin sudah cukup 3 jawaban dari teman-teman atas pertanyaan Syakira. Saya kembalikan kepada Saudari penanya. Saudari Syakira, apakah sudah dapat memahami jawaban dari Saudari Santi, Alia, dan Zalinda tadi? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya bisa dipahami. Izinkan saya untuk menyimpulkan kembali jawaban dari pertanyaan saya tadi, yaitu menurut Santi itu mengenalkan teknik pahat ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Kemudian teknik pahat ini bisa dikenalkan dengan menggunakan material yang empuk seperti lilin dan plastisin. Lalu untuk alat pahatnya bisa menggunakan spatula plastik dan lain-lain. Kemudian mungkin mohon dilanjutkan kepada Saudari Syakira. Tadi mungkin sedang terputus, bisa menyimpulkan jawaban dari teman-teman. Kepada Saudari Syakira, dipersilahkan. Baik, moderator, izin melanjutkan dari Santi. Jadi, untuk Santi itu yang terakhir itu perlu pengawasan di dalam pengembangan teknik pahat kepada anak. Kemudian menurut Alia itu tidak disarankan, teknik pahatan ini tidak disarankan untuk dikenalkan kepada anak usia dini karena resikonya tinggi akibat luka benda tajam. Namun bisa dikenalkan dengan beberapa alternatif alat yang lebih aman. Kemudian menurut Zalinda tadi itu bisa dikenalkan dengan anak usia dini, namun tetap memperhatikan keselamatan anak dengan mengubah bahannya menjadi bahan yang lunak serta perlu pengawasan yang ketat di dalam kegiatannya. Sekian moderator. Terima kasih kepada Saudari Syakira atas kesimpulannya dari jawaban teman-teman tadi. Baiklah, di sini alhamdulillah kami sudah menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman. Mungkin langsung saja dilanjutkan oleh kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Kepada kelompok 5, moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator kelompok 4. Di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Arin yang akan dijawab oleh Penci. Pada Penci, kami silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arin, yaitu pertanyaannya, untuk tadi dijelaskan dalam melukis dengan bahan kering dapat dilakukan dengan menggunakan alat konte atau arang. Dengan demikian, bagaimana strategi dan contoh penerapan yang dapat dilakukan oleh seorang guru di kelas untuk menerapkan kegiatan melukis dengan menggunakan alat berupa konte atau arang tersebut agar anak dapat tertarik dikarenakan warna dari konte atau arang hanya berwarna hitam pekat. Untuk meningkatkan minat anak-anak dalam kegiatan melukis menggunakan konte atau arang yang berwarna hitam pekat, seorang guru dapat menerapkan strategi berikut, yaitu yang pertama, eksplorasi bentuk dan garis.
Ajak anak-anak untuk bereksperimen dengan berbagai bentuk dan garis menggunakan konte atau arang. Berfokus pada kebebasan ekspresi mereka sendiri untuk meningkatkan kreativitas. Yang kedua, kaitkan dengan objek atau tema menarik. Pilihlah objek atau tema yang menarik bagi anak-anak seperti hewan, karakter kartun, atau alam. Dan juga mendorong mereka untuk mengaplikasikan konten atau arang untuk membuat gambar yang berkaitan dengan minat mereka. Yang ketiga, gunakan teknik tekstur. Ajarkan teknik-teknik untuk menciptakan tekstur yang menarik menggunakan konten atau arang. Contohnya dapat menciptakan efek bulu hewan, tekstur kulit, atau permukaan benda. Yang keempat yaitu eksperimen dengan kontras. Perlihatkan bagaimana konten atau arang hitam pekat dapat menciptakan kontras yang dramatis pada kertas berwarna cerah atau warna-warna lain. Anak-anak dapat mengeksplorasi perbedaan nilai dan efek yang dihasilkan. Yang kelima yaitu menggunakan teknik shading. Ajarkan teknik shading untuk memberikan kedalaman pada lukisan. Gunakan konten atau arang untuk menciptakan bayangan dan highlight yang menarik. 6 yaitu pertunjukan hasil karya. Adakan pemeran hasil karya di kelas atau di aula sekolah untuk memotivasi anak-anak. Membangun rasa bangga akan karya seni mereka dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka. Yang ketujuh yaitu berikan pujian dan dukungan. Berikan pujian positif kepada setiap anak, fokus pada upaya dan kreativitas mereka. Dorong mereka untuk bereksperimen dan tidak takut melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu terapkan pembelajaran kolaboratif. Anjurkan kolaborasi antar anak untuk membuat karya seni bersama menggunakan konten atau arang. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka, tetapi juga membangun keterampilan sosial. Dengan menerapkan strategi ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar seni yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak, sekaligus merangsang kreativitas mereka menggunakan alat berupa konten atau arang yang berwarna hitam pekat. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Penti. Adakah teman-teman yang ingin Izin moderator. Ya. Baik, maaf sebelumnya saya off cam karena di sini hujan. Jadi setuju dengan Penti. Di sini mungkin saya ingin menambahkan sedikit cara untuk mengajarkan kegiatan melukis dengan arang pada anak agar tetap menarik walaupun warnanya hitam pekat. Jadi seperti kata Penti tadi, eksplorasi tekstur. Nah, jadi ajak anak untuk menjelajahi berbagai tekstur dan apa yang dapat dihasilkan ketika menggunakan arang atau konte hitam pekat ini. Nah, misalnya anak belajar mencoba menggosokkannya terlebih dahulu atau menggores arang pada kertas untuk menciptakan efek yang berbeda. Yang kedua, ajarkan anak tentang konsep kontras dan nilai dalam seni. Nah, ajarkan anak bahwa itu perbedaan antara warna gelap dengan terang. Lalu yang ketiga, eksplorasi subjek. Nah, ajak anak untuk melukis berbagai subjek dengan menggunakan arang ini. Misalnya anak melukis tentang pemandangan malam, lalu dihiasi dengan tekstur yang warna yang terang agar objeknya menarik, tidak begitu terlalu gelap. Lalu yang keempat, bisa ajak anak untuk bereksperimen dengan arang ini tadi dengan menggunakan warna-warna lain. Lalu yang keenam, guru bisa membuat pameran karya seni untuk mengenalkan karya seni sebelumnya yang mungkin pernah menggunakan arang agar anak tuh bisa terinspirasi bahwa arang atau konte ini tuh memang gelap tapi tidak begitu buruk jika kita melukis menggunakan arang ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Adakah teman-teman yang ingin menambah jawaban lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, apakah dapat dimengerti jawaban dari teman-teman tadi?
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada Saudari Fenty dan Saudari Tiara. Jawabannya sudah dapat saya pahami. Mungkin sedikit menyimpulkan, jadi strategi yang dapat diterapkan oleh guru tadi dapatnya guru mengaitkan pada objek dengan tema yang menarik. Dan seperti tadi kata Tiara, ajak anak untuk melukis objek itu misalnya dengan mengenalkan malam, juga ajarkan anak untuk kontras warna serta berikan pujian. Dan tadi dapat disimpulkan pula bahwa kita selaku guru dapat melakukan kegiatan pameran untuk mengapresiasi hasil karya dari anak. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih kepada Arin. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Meselia untuk pertanyaan Tiara. Moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Soalnya itu teknik mana yang paling diutamakan untuk diajarkan pada anak atau semua teknik wajib diajarkan untuk anak usia dini. Nah, sebenarnya pada teknik melukis ini tidak ada teknik yang wajib diajarkan untuk anak. Yang terpenting itu memberikan mereka kesempatan untuk bereksplorasi, berekspresi, dan belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka. Nah, tapi di sini tuh guru juga bisa mengajarkan teknik melukis untuk anak menggunakan teknik kuarel. Nah, soalnya pada teknik ini tuh menggunakan cat air transparan yang mudah diaplikasikan dan memberikan hasil yang cantik. Pada teknik kuarel ini, anak dapat menikmati efek pencampuran warna dan tekstur yang dihasilkan. Guru juga bisa mengajarkan anak teknik basah. Soalnya pada teknik basah ini, anak dapat bereksplorasi dengan mencampurkan warna dan tekstur menggunakan jari mereka, sehingga sehingga memberikan pengalaman sensorik yang menyenangkan pada anak. Selanjutnya yaitu guru juga bisa mengenalkan teknik kering kepada anak menggunakan krayon atau pastel, karena memberikan kesempatan untuk berlatih dalam menggambar garis dan memadukan warna dengan cara yang sederhana. Jadi teknik ini tuh disesuaikan dengan minat dan perkembangan anak. Baiklah, sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mei. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Meselia, saya persilakan. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mei. Baiklah, saya balikan kepada penanya, apakah sudah bisa dipahami pada Tiara? Baik, terima kasih Mei yang sudah menjawab. Jawabannya sudah dapat dipahami. Jadi di sini yang paling penting itu mengajak anak bereksplorasi sesuai minatnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara. Adapun pertanyaan yang terakhir yang akan dijawab oleh Salsa, kepada Salsa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Alia yaitu tadi telah dijelaskan tentang media bahan kering. Nah, yang saya tanyakan, apa teknik yang efektif untuk menciptakan tekstur dalam lukisan menggunakan media bahan kering seperti pensil atau orang? Teknik yang efektif untuk menciptakan tekstur dalam lukisan menggunakan media bahan kering seperti pensil atau arang. Yang pertama, stippling.
yaitu menggunakan titik-titik kecil untuk menciptakan tekstur yang halus dan detail. Yang kedua, cross-hatching, yaitu membuat serangkaian garis-garis melintang dan sejajar untuk menciptakan tekstur yang kompleks dan berlapis. Yang ketiga, scumbling, yaitu menggosokkan media dengan gerakan melingkar atau zigzag untuk menciptakan tekstur yang kasar dan berlapis. Yang keempat, sgraffito, yaitu menggaris atau menggores lapisan atas media untuk menggunakan lapisan di bawahnya, menciptakan tekstur atau detail. Yang kelima, impasto, menggunakan lapisan tebal media untuk menciptakan tekstur yang kaya dan terlihat nyata. Yang keenam, dry brushing, yaitu menggunakan kuas yang hampir tidak memiliki cat untuk mengaplikasikan lapisan tipis cat ke permukaan, menciptakan efek tekstur yang kasar dan terlihat seperti serat. Dan yang terakhir, blending dengan penghapus atau jari. Menggunakan penghapus atau jari untuk melarutkan dan menyatukan warna atau garis-garis, menciptakan efek lembut atau halus. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Salsa, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Iya, kepada Jihan kami persilakan. Teknik yang pertama yang bisa digunakan yaitu mungkin teknik protage, yang dilakukan dengan cara meletakkan kertas di atas permukaan benda yang memiliki tekstur, misalkan uang logam dan daun yang bertulang daun yang kuat. Selanjutnya kertas akan ditekan dan diarsir menggunakan pensil atau krayon. Teknik yang kedua yaitu gratage, yaitu tekstur dengan menguaskan cat minyak warna gelap kemudian ditimpa dengan terang atau sebaliknya, lalu digores dengan teknik gratage. Teknik gratage dilakukan dengan cara mengoleskan cat minyak pada papan hingga kering, lalu ditambah cat warna terang di atasnya. Yang terakhir yaitu dengan teknik tempel. Membuat tekstur dengan cara menempelkan berbagai bahan yang ada pada sebuah bidang datar. Teknik ini dilakukan dengan cara menempelkan biji-bijian, kertas, daun, ranting, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jihan. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban lagi? Izin menambahkan, moderator. Baik, kepada Lili saya persilakan. Baiklah, di sini saya sedikit menambahkan karena telah dijelaskan oleh Salsa dan Fatima Jihan tadi tentang teknik-teknik yang biasa digunakan untuk menciptakan tekstur. Nah, untuk teknik sederhana atau yang biasa kita kenalkan pada anak usia dini menggunakan bahan kering seperti pensil atau arang. Yang pertama dapat menggunakan teknik goresan-goresan halus. Mengajarkan mereka untuk membuat goresan-goresan halus dengan pensil untuk menciptakan tekstur yang lembut atau kasar tergantung pada tekanan tangan yang mereka gunakan. Yang kedua, pola dasar. Mengajarkan pola dasar seperti garis-garis lurus, garis melengkung, titik-titik, dan goresan kecil lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis tekstur. Yang ketiga, tekanan pada pensil. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, mengajarkan mereka untuk memegang pensil atau menggunakan pensil dengan berbagai tingkat tekanan untuk menciptakan efek tekstur yang berbeda. Nah,
Yang terakhir yaitu menggunakan stensil alami yang memberikan mereka bahan-bahan tambahan seperti kertas bergerigi atau kain tekstur yang biasa mereka gunakan sebagai stensil untuk menciptakan tekstur yang menarik seperti yang dijelaskan oleh Jihan tadi, dapat menggunakan bahan-bahan tambahan untuk mencetak atau untuk mencetak teknik teks untuk mencetak lukisan menggunakan benda-benda tersebut untuk menciptakan tekstur. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih juga pada Lili. Ada kepada teman-teman yang ingin menambahkan lagi, saya silakan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Nah, saya kembalikan kepada penanya, kepada Alia, apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih yang telah menjawab dari jawaban Salsa, Fatima Jihan, dan Lili Oktarin. Dapat saya simpulkan, teknik yang efektif untuk menciptakan tekstur dalam lukisan menggunakan media bahan seperti pensil itu ada banyak teknik, seperti menggunakan titik-titik kecil untuk menciptakan tekstur, membuat serangkaian garis-garis melintang, menggosok media dengan gerakan melingkar, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 5. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya kurang berkenan selama menjadi moderator, saya minta maaf. Yang sebesar-besarnya, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator kelompok 4. Baiklah, terima kasih kembali untuk moderator kelompok 5 kepada Saudari Melinda. Di sini kami dari kelompok 4 ingin sedikit menyimpulkan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu mengenai seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi ini merupakan karya seni yang dapat diraba, tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja, dapat diamati bentuknya secara keseluruhan, baik dari panjang, lebar, dan tinggi, yang mempunyai volume ataupun isi dan menempati ruang. Karya seni rupa 3 dimensi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yakni seni rupa murni dan jenis yaitu seni rupa murni 3 dimensi dan terapan. Nah, di sini terdapat beberapa teknik seni rupa 3 dimensi yang dapat diterapkan, yaitu teknik aplikasi, teknik mozaik, teknik merakit, dan teknik pahat. Unsur seni rupa 3 dimensi ini ada 5, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, dan tekstur. Nah, pengenalan seni rupa 3 dimensi ini sangat penting untuk perkembangan kreativitas anak, di mana dapat mengembangkan kecerdasan, kemampuan anak dalam mengekspresikan, serta menghasilkan sesuatu yang baru. Terima kasih sebelumnya kami terhadap teman-teman atas partisipasinya dalam presentasi kita pada siang hari ini, baik untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Sebelum menutup presentasi, marilah kita bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Saya selaku moderator kelompok 4, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada PJ Mata Kuliah.